Iya, makanya. orang belum mulai kuliahnya juga. Iya, makanya. Kayak santai. Nah, udah muncul belum? Masih loading sih, Kak. Nah, loading. Ya, oke Kayak udah. udah muncul ya. Ya, Nah, kan udah tahu kan materi untuk pretest itu apa aja. Nah, kita ya, coba review dulu ya. Jadi siap. pretest untuk fisika secara umum tuh kan cuma dua materinya, Oh iya, yaitu Kak. Aku materi, baru tahu sih. oh iya seriusan, materinya Iya, itu mekanika oke. sama gelombang. Nah, tapi mekanika itu lumayan banyak. Mekanika itu Hmm, dimulai dari vektor, hmm, terus ada kinematika, hmm, ada juga dinamika, ada usaha energi, oke. ada momentum impuls, sama yang namanya dinamika rotasi. Oke. Nah, ini materi di mekanikanya. Nah, materi yang kedua itu tentang gelombang. Gelombangnya pun spesifik, yaitu gelombang mekanik. Jadi kita nggak belajar gelombang elektromagnetik. Dan kita cuma Oh, belajar dua, yaitu gelombang pada tali, gelombang tali, sama gelombang bunyi. Nah, ini materinya. oke. Oke. Nah, kita Oke. sekarang mau mulai dari mana nih? Yang Andreas, Mungkin yang mekanika atas dulu kali ya, yang ya mau yang vektor, mana mekanikanya? kinematika. Dari vektor. Iya, boleh, Kak. Boleh. Berarti dari awal ya. Oke. Vektor yang paling gampang kan. Iya, harusnya. Harusnya gitu. Oke, Iya, paling sekarang pertama. kita masuk ke bab vektor. Nah, jadi saya akan coba kasih teori dulu, nanti kita akan coba kasih soal-soal pretestnya seperti apa ya. Vektor itu apa Oke, sih? Kak. Apa yang Andreas tahu tentang vektor? Vektor adalah, Vektor itu eh apa yang ada arahnya itu ya, Kak? oke, Udah lupa lupa. vektor itu hampir benar, dia adalah besaran. Besaran yang ada arahnya Besaran ya. itu, besaran itu adalah yang kita ukur, namanya besaran. Besaran yang Iya. memiliki nilai dan arah. Nilai itu adalah angka, arah itu directionnya atau arahnya kemana. Setiap vektor pasti bisa kita cari nilainya berapa, arahnya gimana. Oke, Oke. misalkan gini, saya punya vektor A, simbolnya gini kan vektor A ya. Iya, Vektor betul. A pasti terdiri dari dua bagian, yaitu nilai vektor A, simbolnya tuh gini, kalau di matematik ada Iya. mutlaknya, sama arah vektor A, simbolnya tuh gini. Jadi Hmm. yang ini namanya nilai atau besarnya, sedangkan yang ini adalah arahnya. Nah, kita harus bisa nih menentukan nilai sebuah vektor sama arah vektor. Saya ambil contoh yang gampang aja dulu deh. Misalkan gini, Oke. saya punya vektor A, 1i, 2j, Tiga, tiga Kak. k. Misalkan contoh gini aja ya. Kalau Oke. saya mau minta ke Andrea, bagaimana berapa nilai dari vektor A? Gimana caranya mencari nilai vektor? Di akar ya, Kak. Yes, betul. Akar kuadrat Akar komponen. kuadrat. Iya. Di depan I kan ada angka satu, di Satu depan kuadrat, J dua ada angka kuadrat. 2, Iya. di depan K ada angka 3. Maka jawabannya akar 14. Gampang kan? Iya, Oke, Kak. kalau saya mau tanya lagi, arah dari vektor A. Gimana nih Andreas? Arah vektor ke arah kanan bukan, Kak? Kenapa udah ke kanan? Karena Dapat dari dia mana itu? positif. Bukan, bukan Wih, oke, karena positif. oke, oke. Kenapa nggak ke atas? Ah, lupa Kenapa sih, nggak Kak, teorinya. kenapa nggak ke depan? Oke. Pasti kalau dalam bayangan Andreas, kalau disuruh cari arah, pasti bayangannya jawabannya itu kanan, gitu kan Kanan ya, kiri. kiri, Iya. atas atau bawah, gitu kan ya, atau Iya, Kak. bahkan
pakai sudut sekian derajat, ya nggak sih? betul. Nah, itu benar. Itu arah. Itu arah vektor. Tapi itu namanya kita menentukan arah secara langsung, Andre. Hmm, Menyebutkan langsung arahnya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Tapi penyebutan langsung arah seperti tadi hanya mudah dilakukan kalau vektornya itu vektor sederhana, satu hmm, dimensi atau dua dimensi. Ketika kita sudah ada vektor, ada I, J, sama K, berarti ini Kak. vektor tiga dimensi nih. Nah, ini Oh, ke berarti arah cari mana? resultannya, Kak. Nah, enggak. Nah, kalau saya lebih suka ngajarinnya tuh yang lebih simpel. Jadi, saya lebih suka ngajarinnya mencari arah vektor pakai cara matematik. Kenapa? Karena pakai cara matematik bisa diterapkan untuk vektor yang sederhana maupun yang kompleks tiga dimensi. Lihat, Oke. vektor A sama dengan nilai A, arah A, betul? Iya, Kak. Berarti kalau saya balik, arah A sama dengan apa? Kenapa? Coba ulang, Kak. Lihat ya, ini kan vektor A sama dengan nilai A, arah A kan? Oke. Kalau saya balik, berarti arah vektor A sama dengan, Vektor A sama dengan vektor A iya, dibagi nilai A. udah itu caranya. Oh, oh iya. Berarti arah vektor A tinggal satu i plus dua j plus tiga k dibagi Dibagi akar akar 14. 14. Udah, ini Oh, jawabannya. Kok nggak ada kanan kiri atas bawah? Ya, itu kan kalau kita nyatakan langsung. Ini kalau pakai matematik pasti jawabannya dalam bentuk angka dong. Kayak gini. Paham? oke, Kak. Siap. Nah, jadi kita udah nggak usah mikirin nih. Pokoknya cara Hmm, mencari besar vektor pasti akar kuadrat komponen. Cara mencari ya. arah vektor pasti adalah vektor dibagi besar. Udah itu aja cukup. Oke. Kecuali soalnya minta berapa sudut antara vektor A terhadap sumbu X. Nah, itu kan berarti harus dicari. Oh, Iya. itu mah request dari soal kan. Tapi kalau secara umum, dari arah cukup begini aja. Vektor dibagi nilai. Udah cukup. Paham? Oke, Kak. Paham. Oke. Berarti sekarang udah bisa ya menentukan Ya. arah vektor sama nilai vektor. Nah, setelah kita memahami vektor itu dapat dicari arah dan nilai, yang kedua yang harus dipahami di vektor adalah ini. Operasi dasar matematik pada vektor. Jadi, sama halnya dengan angka atau skala. Vektor itu dapat dilakukan operasi dasar. Dapat diapain aja? Vektor itu dapat dilakukan operasi penambahan dan dapat juga dilakukan operasi pengurangan. Oke. Jadi vektor dapat ditambah, dapat dikurang. Vektor juga dapat dilakukan operasi perkalian. Kalian. Bisa nggak vektor dilakukan operasi pembagian? Enggak. Bisa, Oh, tapi bisa. bisanya dibagi dengan angka. Contoh, vektor C Oke. dibagi 3 itu bisa. Vektor C dibagi 5 bisa. Tapi kalau vektor C Oh, iya. dibagi vektor A, nggak ada namanya di matematik. Maka karena kita Iya. lagi belajar operasi dasar vektor dengan vektor, kita fokusnya di perkaliannya aja. Perkalian Oke. vektor itu juga ada dua kan? Ada yang namanya perkalian titik atau Dot, nama lainnya dot dot product. product. Yang kedua perkalian silang, nama lainnya cross Cross. product. Nah, ini yang harus kita kuasain di basic vektor. Oke, kita coba dari yang gampang dulu deh. Penambahan dan pengurangan. Oke, kita akan kerjakan pakai dua cara. Cara pertama, saya sebutnya secara matematik. Oke. Ini kalau Andreas dikasih angkanya. Misal, kita punya vektor A, satu i, dua j, tiga k. Terus Anda punya vektor B, empat i, lima j, enam k.
Terus mau saya jumlahin atau saya kurangin. Maka kita akan dapat vektor A Kurang vektor B. ditambah vektor B Ditambah vektor misalkan ya. B. Iya. Kan cara menjumlahkannya gampang ya. Tinggal kita jumlahin Iya. yang sejenis. I Hmm. tambah Iya. 4I jadinya 5I, 7J, 9K. Begitu juga pengurangan. Tinggal kurangin yang Hmm. sejenis. Ini namanya Oh, iya. secara matematik. Ada kalanya kita nggak dikasih angka, Andreas. Tapi dikasihnya Hmm. gambar. Itu namanya secara grafis. Oke, misalkan gini. Andreas nggak dikasih angka. Tapi Andreas dikasih tahu vektor A itu gambarnya seperti ini. Ke kanan. Misal, contoh. Vektor B, misalkan gambarnya seperti ini. Jadi nggak ada angkanya, Andreas. Cuma ada gambarnya. Terus Hmm. permintaannya adalah bagaimana kalau saya mau menjumlahkan vektor A ditambah vektor B. Gimana caranya, Andreas? Dicari perpindahannya nggak? Oh, Maksudnya, bukan. Di maksudnya apa ini itu? Oke, apa? secara umum, penjumlahan vektor secara grafis ada dua metode, Andreas. Oke. Oke, metode pertama namanya metode jajar genjang. Oke, seperti ini. Jadi vektor A-nya kita gambarkan. Ingat A tadi gini ya. Nah, vektor B-nya disambungnya di buntutnya. Vektor B-nya. Oh iya. Bayang? Iya. Oke. Setelah itu, kita bikin yang namanya proyeksi. Proyeksinya B kita tempelkan di kepalanya A. Proyeksinya A ditempelkan di kepalanya B. Maka hasilnya itu adalah dari sini sampai sini kita tarik garis. Oke. Oke. Ini vektor A ditambah vektor B. Sudut yang terbentuk namanya sudut apit, namanya theta. Bayang? Nah, Gue nggak. bisa nggak secara matematik ada nggak rumusnya untuk mencari panjang dari garis yang warna kuning? Ada? Ada, Ada. Kak. Namanya kita gunakan aturan kosinus. Jadi panjang dari A tambah B kalau dikuadratkan akan sama kayak panjang garis A Ah, kuadrat ditambah panjang garis B kuadrat ditambah dua dikurang kali ditambah panjang garis A, panjang B garis cos. B, cos theta. Paham? Ini Paham? metode pertama. Metode kedua namanya adalah metode poligon. Oke, bedanya apa? Poligon sama jergenjang. Kalau tadi kan disambungnya di buntut. Kalau poligon itu disambungnya di kepalanya. Jadi kalau kita punya A seperti ini, B-nya itu disambung di kepalanya. Ini B-nya. Hasilnya adalah dari ujung ke ujung. Tarik garis. Ini adalah vektor A tambah vektor B. Sudut yang terbentuk namanya sudut alfa, bukan theta ya, bukan alfa. Ada Oke. nggak secara matematik kita bisa mencari panjang garis AB? Ada. Kita gunakan yang namanya aturan kosinus juga. Panjang dari garis A tambah B, kalau dikuadratin, kan sama kayak panjang garis A kuadrat ditambah panjang garis B kuadrat dikurang dua kali panjang garis A, panjang garis B, cos alpha. Paham? Kalau ini dikurang ya, Kak? Ya. Kok dari Oke. tadi aturannya cosinus semua ya? Emang nggak ada aturan sinus? Ada. Ada. Ingat ya, kalau kita misalkan itu namanya beta, ini sudutnya adalah gamma,
aturan cosinus itu kayak gini. Aturan sinus, maksudnya sinus. Jadi, panjang dari garis B kalau dibandingkan dengan sinus sudut Misal. sudut yang di hadapannya, kan di hadapannya B kan beta ya, betul? Ya, Oke, harusnya sama dengan panjang dari garis A dibagi sinus sinus alfa. sudut di hadapannya, yaitu Gamma. gamma. Akan sama kayak panjang dari garis A tambah B dibagi sinus sudut di hadapannya, alfa. Ini namanya Oke. aturan sinus. Bisa dipakai? Bisa, cuman ya ini cuma perbandingan doang kalau sinus. Kalau kita tahu Oke. nilainya ya bisa, tapi kalau kita nggak tahu nilai sudutnya ya nggak bisa dipakai. Tapi kalau aturan cos bisa dipakai buat mencari besar panjangnya, yaitu penjumlahan pengurangan secara matematik maupun secara grafis. Kita masuk ke sekarang perkalian. Tadi kan kita udah lihat ya, kalau perkalian itu ada dua. Ada dot product sama cross product. Kita mulai dari yang dot product dulu deh. Berarti dot product dan cross product itu berbeda kan? Bener nggak? Iya, Betul. betul. Bedanya di mana? Aduh lupa lagi, Kak. Nah, loh. Bedanya pertama itu di hasil. Kalau dot product hasilnya itu harus skala. Tahu skalar ya? Angka. Tahu. Jadi dot product nggak boleh hasilnya ada IJK. Harus angka. Nah, yang kedua itu di operator. Nih, operator matematik untuk dot product. Operatornya itu adalah cosinus theta. Pakainya theta, bukan alpha. Berarti pakainya sudut apit. Paham ya? Hmm. Nah, Jadi, kalau sorry Kak, ini operator matematika itu nanti dipakainya kita waktu lihat. kalau ada cos theta. Enggak, dot itu sama aja kita menggunakan cos. Nanti kita lihat ya. Oh, Pakai oke. contoh. Nah, jadi kalau misalkan Andreas bilang, kayaknya beda cara ngerjainnya dong. Nah, kalau dibilang caranya, secara konsep caranya sama, Andreas. Tapi yang beda cuma di Oke. dua ini. Kita coba ya. Biar enak, kita kasih angka. Saya punya vektor A, 1I, 2J, 3K. Terus saya punya vektor B, 4I, 5J, 6K. Terus mau kita hasilkan dot product. Karena dot product itu hasilnya angka, skala, jadinya C itu adalah A dot product dengan B. Gitu ya. Nah, Oke. kalau di SMA biasanya diajarin cara cepat. Cara cepat sehingga apa? Andreas jadinya lupa. Karena yang diajarin bukan gimana supaya ngerti, tapi gimana supaya jawabnya cepat. Nah, bukan Iya. berarti di kuliah nanti nggak boleh, boleh-boleh aja. Kan sekarang saya nggak mau ngajarin cara cepat. Karena ini sangat basic. Kalau nanti artinya apa? Kita bisa kuasain pakai cara biasa pun bisa. Jadi cara perkalian pada dasarnya itu adalah perkalian yang diajarkan di SD. Ini adalah perkalian SD. Zaman kelas 1, kelas 2 kayaknya ya. Iya. Kan Iya. secara konsep perkalian SD adalah kita mengalihkan semua komponen A dengan semua komponen B kan. Kayak Iya. gitu. Jadi kalau gini, saya tulisin ya. Ini kan A kan gini. Gini kan ya. Dot product Iya. B-nya ini. Oke. Kayak aja kan gini kan. Kita kalikan ini dengan ini. Benar nggak? Terus Iya. ini dengan ini dengan terus kalau ini sama ini sama ini sama ini sama ini. Gitu kan ya? Iya, Persis. betul. Perkalian dot dan perkalian cross itu secara konsep seperti itu. Kita mengalihkan semua komponen A dengan semua komponen B. Bedanya apa? Kalau di perkalian SD itu perkaliannya antara angka dengan angka.
Oke, Hmm. nggak ada vektornya. Kalau sekarang perkalian vektor. Nah, yang mengalami perkalian dot atau perkalian cross hanya arah, hanya IJK. Angka Oke. sama sekali tidak mengalami perkalian dot ataupun cross. Contoh, I dot 4I itu dapatnya adalah 4 dalam kurung I dot I. Ngerti? Jadi yang Hmm. mengalami dot cuma IJK-nya doang. Ntar 5 Oke. I dot J, 6 I dot K, 8 J dot I, 10 J dot J, 12 J dot K, Hmm. 12 K dot I, 15 K dot J, 18 K dot K. Paham? Ngerti? Sama. Tugasnya Oke. Andreas sekarang ada menerjemahkan I dot I ini apa? Andreas tahu kan kalau I itu menyatakan arah sumbu X, betul ya? Iya, betul. Kalau J arah sumbu Y. Kalau K arah sumbu Z, betul? Z. Iya, Berarti betul. I dot I dalam bayangan Andreas itu kayak gini. Andreas punya garis arah sumbu X, dot I. Ada garis lagi arah sumbu X. Bayang, Banget. ini I dot I nih. Lihat deh, berapa sudut yang terbentuk antara garis yang biru sama yang merah? Berapa sudutnya? Nol. Nol. Karena operatornya adalah cos. Berapa cos nol? Satu. Satu. Berarti Hmm. I dot I itu hasilnya satu. Begitu juga Oh. dengan J dot J dan K Kakak. dot K. Sekarang kalau I dot J gimana? Bayangannya Andreas adalah ada garis arah sumbu X dan Garis. garis arah sumbu Y kan? Betul. Iya. Sudutnya 90 derajat ya. 60 derajat. Karena operatornya adalah cos, cos tetanya berarti 0. Nol. Berarti jawabannya ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Sehingga kita Oh. akan punya C-nya itu adalah 4 ditambah 10 ditambah 18. Jawabannya 33. Sesuai Aku kan? baru tahu ada gini. Lulululululu. Enggak, Iya di S iya, soalnya karena nggak diajarin di langsung. SMA itu ajarannya kita nggak perlu ngerti kalau di SMA yang penting bisa Iya, cepet. makanya. Makanya Anda tadi pakai tanya dot sama kelas jawabannya lupa karena kan nggak perlu ngerti di SMA Iya, yang penting bisa asal kita jawab. tahu. Makanya itu yang bikin bikin apa ya? Bikin error ke situ. Nah, dapetnya 32. Ngerti? Ngerti gak? Ada nggak? Ada nggak rumus matematikanya? Ada. Secara matematik kita bisa cari secara matematik. Karena C itu adalah A dot B ya, maka C dapat dicari dari besarnya vektor A dikali besarnya Besar vektor B betul. dikali kosinus theta. Theta ya, bukan alfa. Iya, Artinya apa? Sudut antara sudut pasti. buntut dengan buntut. Ini hanya Oke, bisa dipakai kalau Andreas tahu dot. berapa sudut antara A sama B-nya. Kan kita nggak tahu sebenarnya nggak sih? Oke. Oke, paham ya? Ini alternatif lain Oh, kalau ada gambar dan ada sudut. Nah, oke. ini namanya dot product. Sekarang yang kedua, cross product. Nah, cross product berarti perbedaan dot product dan cross product itu ada di hasil yang pertama. Cross product itu hasilnya harus dalam bentuk vektor. Berarti nggak boleh hasilnya cuma angka. Harus ada IJK-nya. Oke. Yang kedua di operatornya. Operator matematik untuk cross product, operatornya itu adalah sin theta. Pakainya theta, bukan alfa, oke? Oke. Nah, tadi kan saya bilang di awal ya, secara umum ngerjainnya sama, dot sama cross. Cuman SMA yang membuat seolah-olah ini tuh dua hal
yang berbeda cara Berbeda. ngerjainnya. Ya, Tete Iya. akan pakai cara yang sama persis dengan cara yang saya pakai di dot. Dot. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 deh. 4i, 5j, 6k. Karena saya mau melakukan cross, cross kan artinya vektor ya. Jadi kita punya apa? Vektor D sama dengan vektor A cross vektor B. Biasanya kalau di SMA itu cross product diajarkan dengan cara cepatnya namanya menggunakan matriks atau determinan. Boleh nggak? Boleh. Kalau udah paham konsepnya. Kan lebih suka belajar konsepnya. Konsep perkalian tuh kayak tadi. Mengalihkan semua komponen A dengan semua komponen B. Oke. Kayak gini. Cross product dengan 4i, 5j, 6k. Oke. Kayak tadi ya. Yang mengalami perkalian dot ataupun cross hanya arah. Jadi kita punya 4 I cross I. I. Cross sekarang. Oh, iya. 5 I cross J. 6 I cross K. Ditambah 8 J cross I ditambah 10 J cross J ditambah 12 J cross K ditambah 12 juga K cross I ditambah 15 K cross J ditambah 18 K cross K. Paham kan? Ngerti? Oke. Ngerti. Tadi kita tahu kan berapa sudut yang terbentuk antara I sama I? Nol. Nol. Karena operator cross to sin berapa sih nol? Mesin nol nol. Berarti sekarang yang sama nol. Ngerti? Oke, Kak. Iya. Sekarang ini, I cross J. Berapa sudut yang terbentuk antara I sama J? 90. 90. Operatornya kan sin. Sin Hmm. 90 berapa? Satu. Satu. Karena pertanyaan saya Iya. adalah, apakah satu itu adalah vektor? Bukan. Bukan. Salah. Padahal kan kita tahu jawabannya vektor kan? Iya. Artinya, I cross J bukan satu. Oh. Nah, apa yang kurang? Arahnya. Ya nggak sih? Nah, Iya. untuk arahnya, kita perlu bantuan ini. Yang namanya aturan siklik. Pernah dengar nggak? Oke. Pernah, Kak? Oke, kita tinggal bikin huruf I, bikin huruf J, bikin huruf K, terus bikin putaran. I putar ke J putar ke K putar ke I. Nah, sekarang cara mainnya gimana? Cara mainnya gini, I cross J. Itu artinya kita mulai dari I, kita putar ke J. Hasilnya adalah lanjutannya, yaitu K. Ah. Paham? Oh. Kalau J cross K, Di I. I. Oh. Kalau I cross K, I cross K jadi J. min J. Kenapa Min min? J. Oh. Karena dia Terbalik ya. mutarnya terbalik, ya nggak sih? Melawan siklik Oh. kan? Paham? Oke. Min J cross I. Min J cross I. Min. Mm-mm. Min K dong. Jawabannya, minnya simpen dulu di luar. J cross I. Jawabannya K. Oh. Ngerti? Oke, oke. Kalau min K J cross I. cross min I. Min K cross min I. Min I. Eh, berarti minnya simpan dulu di luar. Min kali min? Oh, min nggak min ya? Oh ya, Iya, berarti. jadinya sama aja kayak gini. Oh. Jawabannya J. Ngerti? Oke, ngerti ya. Oke, lanjut ya. I cross Oke. J. I cross J. I cross J dia berarti jadi K. K. I cross K. I cross K berarti dia jadi J. Min J, Eh, min J, min min J. J. Ya, J cross I. jadi K. Eh, Eh, min K. min K. Oh iya. J cross K. J cross K min I. J cross K. I. Iya, Pak. Oh iya. Ya. K I J cross K. I.
K cross I berarti dia jadi minus J. J. Ini K, sikliknya. K oh iya, I J, betul? K K I J, cross J. min I. K J min I. Udah. Oh Berarti iya. kita bisa tahu D vektornya itu adalah 5K dikurang 6J dikurang 8K ditambah 12I ditambah 12J dikurang 15I. Hmm. 5K min 8K min 3K Ini 3K. min 6 tambah 12 plus 6J 6K. 6J. min 12 kurang 15 min 3I. Lihat, jawabannya vektor kan? Iya. Sesuai dengan ketentuan Oh, harus vektor. Bisa nggak oke. Andrean Andreas cari besarnya D? Bisa kan? Bisa. Tinggal Akar akar dari min 3 3 kuadrat kuadrat ditambah tambah 6 6 kuadrat. kuadrat ditambah min 3 3 kuadrat. kuadrat. Jawabannya akar Akar 4. 45 tambah 9, 3. 54 ya. Iya, Betul. 54. Iya. Nah, ada nggak rumus untuk mencari cross product? Ada, tapi rumus matematikanya hanya bisa mencari besarnya D. Rumus Oh, matematikanya. Karena D itu adalah hasil cross A cross B, maka besarnya D, bukan vektor D ya, bukan vektor D. Oh akan iya. sama kayak besarnya A dikali besarnya B dikali sin. Ini. Beta. Jadi rumus matematika tidak bisa mencari vektor D, hanya bisa mencari Besar besarnya ya. D berapa. Paham? Nah, Aman. sekarang kan udah semua nih. Sekarang kita mau coba soal yang ada di pretest ya. Coba soal di pretest. Saya udah kelompokkan vektor. Nah, dia ada beberapa soal yang keluar vektor. Contohnya, yang mana kita saya nyampur sama kinematika. Nah, ini gampang. Nah, nah, ini, eh, ini soal pretest mana sih tadi? Nah, ini pretest 2023. Hmm, coba ya. Jadi kalau Oh ya. vektor tuh pasti cuman masalah di dua aja. Bagaimana cara kita mencari besar dan arah, dan sama operasi dasar matematika pada vektor. Hmm. Coba lihat. Ada dua buah vektor, vektor A sama vektor B. Vektor A itu besarnya 10, vektor B besarnya 35. Dia minta nilai. Nilai dari vektor A tambah Penjumlahan. B yang mungkin. Nah, Oh. coba menurut Andreas yang mana? A, B, C, D. Kita kasih waktu 2 menit lah. Eh, berarti ini Uh-uh. minta nilai. Mana yang diminta nilai? Hmm. Nah ini soalnya kayak gitu. Andreas gak susah. Oh, Cuman kadang yang dilihat itu konsepnya, bukan nilai masing-masing hitungannya. 10 Gimana tuh. yo? Penjumlahan Eh, tinggal ditambahin kan? Jadi, Iya nggak sih? jadi yang mana? Eh, Oke, masih ada 1 menit lagi ya. Coba dipikirkan. Jadi kalau nanti keluar kayak gini, saya kira gimana jawabnya nih? Kalau kita cuma tahu ngitungnya tapi nggak tahu konsep dasarnya, susah ini. iya. Gimana ya? Udah ketemu? A, B, C, D, E, Eh, bingung. penjumlahan. Aku lupa-lupa gitu, Kak. Gampang. Pelajaran SMA. Nah, itu tadi baru saya jelasin. Tadi, dia minta nilai dari A tambah B kan? Oke. A tambah B. Nilai artinya dimutlakin kan? Hmm. Apa rumusnya? Akar dari A kuadrat yang tadi kan?
ditambah Oh, B kuadrat ditambah 2 kali A. Ini kita pakai metode ini yang Zergenjang pakai ya. pakai B, kosinus berarti ya, Kak? ya, itu cuman kosinus semua. Oke. Ini kan, lihat, Oh, ya. besarnya A kan udah fix kan, 10, bener gak sih? Hmm, Besar B juga udah fix kan, 35. iya. Yang belum ada sudut tetanya kan, Hmm. berarti itu yang kita variasikan. Nilai dari cos theta. Cos theta itu nilai maksimumnya berapa, Andreas? Nilai maksimumnya satu, Kak. Satu. Kapan itu terjadi? Saat Waktu tetanya sudutnya nol. nol. Gimana sih gambar cos tetanya nol? Itu kan gini. Iya, Ini vektor A, terus vektor B gitu ya. iya, Oke, kan A-nya tadi 10, B-nya 35, betul? iya. Berarti maksimalnya nilainya adalah 45. empat Benar puluh nggak? lima Iya. Artinya tidak mungkin dia 50. Tidak mungkin dia 60. Ngerti nggak? Iya, oke. Berarti tinggal 3 opsi nih. Oh, berarti kita cek juga minimumnya nggak sih? Cos theta. Cos theta Hmm. itu nilai paling kecilnya berapa? Nilai paling kecilnya nol. Min Min ya. Min satu. satu. Oh iya. Kapan terjadi tetanya cosnya min satu? Saat tetanya Tetanya kan dia. 180 derajat. Oh, Berarti gimana gambarnya? Ini A, sama. terus B-nya berarti gini kan? Iya, Bayang. oke. Berarti nilai minimumnya yaitu maksimalnya cuman nilai 10 ya. Tadi ini Iya, 35 ya. Berarti 25 mutlak ya nggak sih? iya. Berarti Oh, nggak mungkin nilainya 2, nggak mungkin nilainya 10. Maka jawabannya adalah C. Paham? oke. Nah, karena yang lain nggak mungkin. Karena kita tahu nilai dari penjumlahan ini maksimal 45, minimal 25. Di antaranya mungkin, tergantung sudutnya kan. Tapi di Iya, luar range ini nggak mungkin. Karena nggak akan ada nilai sudut yang memenuhinya. Paham? oke. Oke, kita lihat lagi nih soal tentang vektor. Ini 2024. Ini sebenarnya tuh dia nggak susah banget. Cuman kadang konsep yang harus diperhatikan. Nah, coba nih. Ini 2024. Oke, saya punya vektor P sama vektor Q. Vektor P Oke, sama vektor Q, dia memiliki besarnya sama. Besarnya sama, tapi arahnya berbeda. Ada sudutnya ya. oke. Oke, nah, pertanyaannya adalah, mana dari 5 pernyataan ini yang benar tentang gambar vektor ini? Hmm. Coba yo dipikirkan. Bentar, Kak. Yo, Sama nggak sih, Kak? jadi Nilainya? mana? A, B, C, D, E. Pilihnya mana? Nggak tahu. Kayaknya C deh. C, yakin? Iya, mungkin. Udah dipikirkan dengan betul? Kayaknya ya, Kak. Kayaknya. Oke, coba Andreas ingat lagi. P Oke. dot Q. Hasilnya vektor apa skalar? Oh iya, hasilnya skalar. Skalar. Iya, Kalau P cross Q. Hasilnya vektor apa skalar? vektor. Vektor. Mana bisa kita Oh membandingkan iya. K dengan P? Ini salah semua jebakan ini. Yang benar adalah yang ini. Dia Oh, akan benar kalau kayak gini. P dot Q nilainya sama dengan mutlak dari P cross Q. Ini cross. baru benar. Karena Nilainya dua-duanya soalnya ya. skalar. Betul. Oh Ngerti? iya. Tuh kan Oke, jauh kan ngerti kok. cuman Iya, di iya. konsepnya aja.
Kalau kita udah tahu konsepnya, kita tahu, oh ini nggak mungkin, ini kan masa vektor sama scalar disamain, nggak bisa. Pasti dia Hmm. beda jenis. Berarti kan kalau kita bikin tanda sama dengan atau kurang dari itu atau lebih dari itu, berarti kan dua besaran yang sama yang kita kita bandingkan. Sedangkan kita tahu P dot Q itu skalar, P cross Q itu vektor, nggak bisa dibandingin. Kecuali dengan tanda mutlak, kayak gini. Paham? Oh, oke Kak. Paham. Nah, kayak gitu soal-soal tuh. Paham ya? Ngerti? Iya, oke. Oke, kalau ngerti kita lanjut. Sekarang kita masuk ke materi kinematikanya. Jadi kalau vektor itu pasti nggak akan jauh dari bagaimana cara kita mencari besar vektor, nilai vektor, bagaimana cara Dan kita arah. mencari arah, dan bagaimana cara kita mengoperasikan vektor. Oke? Oh, oke. Sekarang kita masuk Oke ke Kak. kinematikanya nih. Kinematika. Kinematika itu belajar tentang apa, Andrea? Kinematika. Mm-mm. Yang ini bukan sih Kak? Hmm? Apa? Yang, aduh apa sih? Apa yo? Kinematika Yang itu belajar apa? percepatan, kecepatan gitu-gitu. Nah, dia mempelajari tentang gerak benda. GLBB, GLB gitu ya. Nah, gerak benda tanpa memperhatikan penyebab geraknya. Penyebab gerak itu adalah gaya. Jadi kinematika dia hanya lihat gerakannya. Dia nggak peduli kenapa bisa gerak. Bayang. Oke. Jadi misalkan contoh, ada 3 buah mobil lagi gerak. Mobil Hmm, pertama geraknya karena didorong dari belakang. Mobil kedua geraknya karena ditarik dari depan. Mobil ketiga oke. geraknya karena ditabrak dari belakang. Kalau kita lihat secara kinematika, ketiga ketiga mobil tersebut kita kerjakan dengan cara yang sama. Karena kinematika hanya Hmm, lihat gerakannya. Kita nggak peduli kenapa dia bisa gerak. Bayang, oke. nanti setelah kita selesai belajar kinematika, baru bab selanjutnya itu namanya dinamika. Dinamika baru kita belajar gerak dan penyebab geraknya. Oke. Jadi kalau tadi soal yang tadi ya, mobil 3 tadi, kalau kita lihat secara dinamika, itu beda ngerjainnya. Karena penyebab geraknya beda. Ngerti? Nanti Kak. Oke. Nah, kenapa di awal-awal tadi kita belajar vektor dulu? Kenapa nggak langsung kinematika? Karena di kinematika itu ada komponen vektornya, ada juga komponen skalarnya. Nah, kita tuh harus bisa membedakan ini dulu. Karena kalau kita belum bisa ngebedain vektor dan skalar di kinematika, nanti jawabannya ngaco. Oke? Oke. Nah, karena kinematika kan cuma belajar tentang gerak. Berarti yang dipelajarin atau yang diamati besarannya itu besaran sederhana aja kan. Kan cuma gerak doang kan ya. Nah, Hmm, yang pertama yang diamati itu ada yang namanya perpindahan, ada juga yang namanya jarak. Pernah dengar? pernah. Pernah. Perpindahan sama jarak. Dua-duanya itu memiliki satuan yang sama, yaitu satuannya meter. Betul. Betul. Oke. Nah, pertanyaannya adalah mana yang vektor? Perpindahan atau jarak? Perpindahan. Yakin? Nggak mau dibalik? Eh, vektor deh Kak. Vektor. Jarak deh, jarak, jarak. Yakin? Nggak mau dibalik? Iya, Jadi yang vektor adalah jarak. perpindahan. Oh, enggak. Perpindahan itu vektor. Jarak itu adalah skalarnya. Kalau simbol sama, sama-sama simbolnya delta R. Yang satu pakai vektor, yang satu delta R-nya nggak pakai vektor. Kadang disebutnya S kalau di SMA. Delta R itu bisa aja diganti jadi delta X. Kalau dia geraknya ke sumbu X. Atau delta Y. Kalau dia geraknya ke sumbu Y. Atau delta Z. Kalau dia geraknya ke sumbu Z. Paham? Sama. Nah, pertanyaan kedua.
Bisa nggak Andrea ngebedain cara menghitung perpindahan sama cara menghitung jarak di soal? Bisa nggak? Bisa nggak? Oh, kita tes dulu. Contoh. Karena emang kadang tuh di SMA itu diajarin vektor, tapi nggak diajarin atau nggak dipakai vektornya. Makanya saya Hmm. rada ragu ini. Vektor, ini saya awal di titik A ya. Mm-mm. Terus Andreas berjalan ke arah timur atau ke kanan Oke. sejauh 4 kilometer. Andreas sampai di titik B. Dari B, Andreas jalan lagi ke selatan sejauh 3 kilometer. Andreas sampai di titik akhir, titik C. Oke. Pertanyaannya, perpindahan Andreas dari A sampai C bagaimana? Yang kedua, jarak tempuh Andreas dari A sampai C bagaimana? Gimana jawabnya Andreas? Jadi kalau perpindahan kan berarti tinggal langsung dari A ke C-nya nggak sih Kak? Jadi Tinggal berapa? 5 5 Lima apa? Lima apa? 5 kilo, 5 kilo. 5 kilo. Kalau jaraknya 7 tujuh ditambah apa? itu. 7 kilo Kak. Oke. Lima dapat dari mana Andreas? 5 itu dari kan itu kan Pitagoras ya, 4 gini kilo. ya. Iya, kita iya segitiga Gini ya. istimewa. Oke. Bener nih, nggak mau diganti. Iya, insya Allah. Yakin? Yakin, yakin. Oke. Perpindahannya 5 kilo. Bener apa salah? Betul. Salah. Kenapa salah? Eh, Kenapa salah? kenapa salah? Iya. Eh, Salah kan? Kenapa salah? waduh, Nah loh. Oke, lihat kenapa lagi. nggak? Setelah. Tadi kan Andreas tahu perpindahan itu vektor apa skalar? Benar vektor. Apa itu vektor? Ada jaraknya. Eh, Ada arahnya. ada nilai sama ada Ada arah. nilai dan arahnya. Andreas udah tahu perpindahan itu vektor. Tapi Andreas jawabnya 5. 5, 5 kilo emang vektor. Oh iya, 5. Salah kan? Heeh. Salah. Jadi, Andreas, kalau kita udah tahu besaran itu vektor, maka Hmm. defaultnya harus jawab dalam bentuk vektor. Terus gimana dong jawabannya benar? Berarti delta R. Ya, ya udah. Ini kan dari A ke C kan 4 ke kanan, 3 ke bawah kan? 4 ke 4 I. kanan, 3 ke bawah. Oh, Satuan. Nah ini kan vektor. Perpindahan itu vektor, maka jawabannya juga vektor. Kecuali tadi pertanyaannya adalah nilai. tentukan nilai perpindahan. Nilai perpindahan. Yaitu dengan menggunakan akar dari 4 kuadrat ditambah min 3 Min 3 kuadrat. Baru kuadrat. benar. Oh Oke, alah. karena Ngerti di gak? SMA emang kayak gitu. Di SMA tuh diajarin tapi nggak dipakai di hitungan sehari-harinya. Sekarang, Oh, jaraknya 7 kilo. Betul salah? betul. Karena Ini skalar. betul. Karena jarak Oke. itu definisinya adalah panjang lintasan. Dia nggak peduli kita gerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, melengkung, nggak peduli. Pokoknya berapa panjang lintasan yang dilewati itu jarak. Paham ya? Paham, paham? Paham nggak? Oke. Besaran kedua. Ada yang namanya kelajuan, ada yang namanya kecepatan. Pernah dengar? Nah, Oke. Pertanyaannya, mana yang vektor? waduh, udah lupa lagi. Nah, halo. Eh, tapi jarang dipakai Kak, serius dah. Di Masa di SMA serius. iya. Di SMA iya. Apa Ya, ya? sekarang nggak bisa. Harus bisa dibedain dulu ini. Mana Kayaknya vektor? vektor Kecepatan tuh atau kelajuan? kelajuan deh. Yakin? Dan mau dibalik. Iya, Yang vektor itu adalah cepetan. kecepatan. Kecepatan itu vektor. Kelajuan itu skalar. Kecepatan simbolnya V, tapi ada vektornya. Kelajuan juga V, tinggal pakai vektor.
Kalau Oke. di SMA pakai buku teksnya bahasa Inggris, kelajuan tuh yang namanya speed. Velocity. Speed. Speed. Oh, speed. Kecepatan tuh yang namanya velocity. Makanya kalau di mobil atau di motor namanya speedometer kan? Hmm, Karena nggak ada karena bukan arahnya. vektor. Oh iya. Iya, cuma ada angka doang kan? Tapi Oke, kalau oke. misalkan Andreas itu ngukur kecepatan angin pakai alat ukur angin, namanya anemometer, lupa saya. Itu ada arahnya. Ada Hmm, kecepatannya sama ada arah, misalkan south east, west gitu. Kebayang nggak? oke, oke. Hmm. Makanya itu yang diukur kalau di angin, velocity meter, bukan speedometer. Nah, kecepatan dan kelajuan itu ada dua jenis, Andre. Yang Oke. pertama namanya adalah kecepatan rata-rata. Di tingkatnya V average. Tahu nggak V average itu rumusnya apa, Andreas? The average. Rumusnya apa? Nggak tahu, itu harus pakai vektor itu ya, Jelas. Kak? V average rumusnya adalah delta R dibagi Delta delta T. T. Delta Oh, R-nya vektor, berarti perpindahan bagi waktu. Nah, yang kedua namanya kecepatan sesaat. Biasanya tingkatnya V dalam kurung T. T ini bisa jadi angka. Gimana nyarinya V sesaat? kecepatan sesuatu artinya apa, Kak? Maksudnya? Kecepatan saat itu akan V2, ini kecepatan saat detik kedua. V3, kecepatan saat detik ketiga. Itu gimana ngitungnya, yo? Hmm, Oh, eh nggak tahu, Kak. Gimana? turunan terhadap waktu D per dt. dari posisi. Oh, Oke, di SMA diajarin turunan sama integral kan? diajarin, Kak. Oke, aman berarti. Nah, kelajuan juga sama. Ada kelajuan rata-rata, ada kelajuan sesaat. Tapi karena Hmm, kelajuan itu skalar, dia pakainya jarak. Nggak S mungkin per T gitu. besaran skalar pakainya vektor. Paham? Oh, paham. Nah, besaran ketiga, namanya yang vektor itu percepatan. Percepatan itu vektor. Yang ini namanya perlajuan. Berarti Perlajuan itu selama ini skalar. salah dong ya, Kak, di SMA. Apa tuh? Salahnya kenapa? Kalau misalkan dicari percepatan, berarti harusnya nilai vektornya dong. Iya kan di SMA mah diajarin tapi nggak dipakai. Udah saya bilang. Kayak gini gampang deh. Iya. Jadi kamu udah tahu dong kalau misalkan gini. Ada pertanyaan. Tentukanlah Oke. kecepatan mobil tersebut. Terus Oke, Andreas berarti tiba-tiba jawabnya 5 meter per second. Salah betul? hmm, salah. Salah. Itu bakal disalahin kalau di ujian. Oh, orang Waduh. pintarnya kecepatan. Nah, karena di SMA kan itu udah dianggap Berarti benar harus kan? Ada harus apa, Kak? arahnya. Nilai Misalkan 5 kecepatan meter gitu. per second, kan 5 meter per second ke kanan, ke Oh, kiri, atau kaki tanda I. I kan dia ke kanan kan? Ke sumbu X kan? iya, Jadi iya kalau benar. kecuali dia mintanya besar kecepatan, baru Oh, boleh angkanya doang gitu. oke. Karena kebanyakan anak SMA itu suka banyak ngebuang poin di ujian fisika tuh dari hal-hal sepele kayak gitu. Vektor tapi Hmm, nggak ada IJK-nya. Atau nulis jawaban nggak ada satuannya. Dulu kan di SMA kan boleh-boleh aja kan, angkanya doang. iya, Satuannya gimana nanti aja bahasa. Kalau sekarang nggak bisa, iya. harus jelas. Satuannya apa, angkanya berapa, vektor bukan ini gitu. Paham? Paham nggak? Ya sebenarnya gitu. Cuman di SMA tuh ya kebanyakan maunya praktis-praktis aja. Jadi banyak yang harus kita benerin. Nah, jadi Oh, percepatan tuh vektor, perlajuan tuh skala. Sama, ada dua oke. jenis. Yang pertama namanya percepatan Rata-rata. rata-rata. Disingkatnya A vector average. Tinggal delta. Delta Delta V V per dibagi delta T. delta T. Yang kedua namanya percepatan sesaat. A dalam kurung T. Ini tinggal turunan terhadap waktu dari kecepatan. Perlajuan juga sama. Ada perlajuan rata-rata, ada perlajuan sesaat. Tapi karena perlajuan itu skalar, pasti pakainya kelajuan. Skalar lagi. Paham? Oh, Oke. oke, oke. Udah.
secara umum kinematika cuma belajar tiga ini doang. Tiga besaran skalar, tiga besaran vektor, sama tiga besaran skalar. Udah, nggak ada yang lain Hmm, karena dia hanya lihat gerakannya. Nggak usah lihat kenapa bisa gerak, Kak. Nggak peduli. Nah, coba deh oke. perhatikan. Perhatikan deh. Kalau kita lihat ya, eh, ketiga besaran ini, perpindahan, kecepatan, percepatan, atau jarak kelajuan, perlajuan, ternyata itu ketiganya saling terkait. Kalau kita Oke. punya fungsi R itu posisi, maka kita akan mudah mendapatkan delta R. Tinggal selisihnya aja kan, delta kan selisih. Iya. Kita punya fungsi R, kita bisa dapat fungsi kecepatannya. Tinggal kita turunkan saja terhadap waktu, betul? Hmm, Kalau kita betul. punya fungsi V, kita dapat fungsi A, betul? Oh, Tinggal oke. diturunkan lagi terhadap waktu kan? Nah, sekarang Oke. pertanyaannya saya balik. Kalau yang diketahuinya A, bisa nggak kita dapat Oke. P-nya? Bisa. Caranya? Turunan V. Berarti harus diintegral. Integral V. Betul, betul. Karena kita tahu tadi apa? A A itu sama adalah turunan V. dV per dt, betul? Ya. Kalau saya kali tilang, saya akan punya A A, dt. dt sama dengan dV, betul? Betul. Dt sama dV itu namanya operator. Oke. Nggak ada artinya operator itu kalau tidak dipasangkan dengan pasangan operatornya, yaitu dengan integral. Karena dt itu operator integral. Nah, ini baru Hmm, ada artinya. Karena di ruas kiri A terhadap T, berarti batasnya T. Dari T mula-mula sampai T tertentu. Kalau ini kan dV, batasnya V berarti. V mula-mula nol sampai V sampai V. tertentu. Paham? Oke, paham. Integral dari ADT apa? Tahu nggak? Integral dari A, dt. Mm-mm. Integralnya berarti Mm-mm. Nggak. eh, satu setengah A. Kacau banget. Oh, bukan. Integral dari ADT, ya nggak tahu saya juga. Kalau orang A-nya Paham. nggak tahu, gimana saya mengintegralkan kalau saya nggak tahu A-nya? Paham? Paham, Pak. Kalau integral dV apa? Integral dv. Mm-mm. Integral dv V. V, betul. Berarti VT dikurangin V0, betul? Ya. Dengan kata lain, ini adalah delta T. Jadi, integral ADT itu bukan T, tapi delta T. Delta V. Begitupun kalau kita mengintegralkan P dt, bukan R, tapi delta R. Nah, Oh, oke, sekarang saya oke. mau bikin yang namanya flowchart nih. Nah, bikin ya. Jadi, kalau kita bikin flowchart, kayak gini flowchartnya. Kalau kita punya fungsi R, kita turunkan sekali, kita akan dapetin fungsi V, betul? Betul. Kalau kita punya fungsi V, diturunkan sekali, dapatlah A. fungsi A, betul? Ya. Kalau dibalik, kalau saya punya fungsi A, diintegralkan sekali, dapatnya apa? V. Delta V, Delta V. Oh ya. bukan T. Delta V. Ini kita olah sedikit untuk mendapatkan V. Nanti V Oke. diintegralkan lagi sekali, dapatnya bukan R, tapi Delta R. delta R. Diolah Hmm. lagi sedikit untuk mendapatkan R. R. Ini namanya Hmm. flowchart. Nah, Oke. sekarang saya mau tanya, nih. Pertanyaan saya dasar banget ini. Apa yang pertama kali dianalisa apabila mengerjakan obat? Lagi ya. Saya mengerjakan Oke. soal kinematika. Hmm. Apa ya? Apa yang pertama kali kita harus analisa kalau kita mau mengerjakan soal kinematika?
Pertanyaan yang bisa bilang. Ayo, Eh, selain harus tahu yang diminta vektor apa skalar, kita harus tahu ini. Kita harus tahu jenis geraknya apa. hmm, Oke, sekarang kita itu masih belajar yang namanya gerak lurus. Gerak lurus kalau di SMA disingkatnya GL, betul ya? ya, Gerak lurus. Ada berapa jenis gerak lurus yang dua. Anda tahu? Apa aja? Gerak lurus beraturan sama berubah GLB. beraturan. Nah, di SMA cuma dua, padahal ada tiga. Yang Waduh, ketiga itu adalah GLTB. Gerak lurus tidak beraturan. Cirinya apa? Gerak lurus beraturan itu cirinya kecepatannya konstan, konstan. tidak berubah. Karena kecepatannya konstan, percepatannya Nol. nol. Kalau di GLBB, cirinya kecepatannya berubah. Berarti Berubah kan tapi fungsi ya, beraturan. Iya, fungsi waktu. Tapi perubahannya, A-nya konstan. Konstan itu iya. angka. Angka selain angka nol. Kalau di GLTB, kecepatannya juga berubah. Fungsi. Fungsi waktu. Dan percepatannya juga berubah. Fungsi Hmm, waktu. Jadi, cara paling mudah menentukan ini jenisnya GLB, GLBB, atau GLTB, lihatnya dari lihat di A-nya. percepatan. Betul, Oh. jangan lihat dari P. Karena kalau dari P itu nggak bisa kelihatan, nggak bisa ngebedain mana dia GLBB atau GLTB. Nah, Kalau A kayak pertanyaannya gitu adalah, bilangnya perlajuan dong, Kak. apa? Iya, kalau nggak ada A-nya Perlajuan. perlajuan. Iya, itu Oh, dari A. oke. Oke? Nah, emang Oke. kenapa ini penting banget? Karena ini menentukan bagaimana cara kita mengerjakan soalnya. Oke? Apabila apabila kasus yang kita hadapi itu adalah kasus GLB atau GLBB. Tahu dari mana? Dari A-nya. Kalau A-nya Oke. nol atau A-nya konstan. Kalau kasusnya cuma GLB atau GLBB, saya akan menjamin 100% sesusah apapun soalnya, kita bisa kerjakan dengan hanya menggunakan rumus dasar SMA, rumus Oke. dasar kinematika yang ada di SMA. Ingat nggak ada berapa rumus dasar kinematika yang diajarin di SMA? Ada tiga. Yang Ya pertama, tiga. Vt sama dengan V0 Renal. ditambah A delta T. Ya. Yang kedua, delta R. Atau biasa disingkatnya S kan? Ya. V0 delta T ditambah setengah Tengah. A A delta T delta T kuadrat. kuadrat. Yang ketiga, gabungan keduanya, Vt PT kuadrat. kuadrat sama dengan Nol V0 kuadrat kuadrat ditambah tambah 2 dua A S delta R delta atau S. R. Oh ya. Saya menjamin 100%. Kalau Anda yang udah yakin kasusnya GLB atau GLBB, sesusah apapun soalnya, pakai Pakai tiga rumus itu. rumus ini pasti bisa, pasti ketemu. Masalahnya apa? Oke. Masalahnya sekarang udah kuliah. Bisa aja kalau kasusnya GLTB gimana? Nah, Oke. apabila kasus yang kita hadapi itu GLTB. Ciri utamanya apa? A-nya merupakan fungsi waktu kan. Nah, Ya. kalau udah tahu kasusnya GLTB, nih tetap saya ingetin ya, jangan sekali-kali menggunakan rumus dasar kinematika yang tadi saya sebut. Pasti Hmm. salah, nggak akan benar kinematika tersebut. Emang salahnya gara-gara nggak dapet angkanya, justru dapet angkanya, tapi ngaco angkanya, ngerti nggak?
Oke. Terus gimana dong kalau kasusnya GLTB? Nggak ada cara lain selain kita harus menggunakan konsep turunan dan integral yang tadi saya jelaskan. Yang gini, kalau dikasih Oke. fungsi R, kita turunkan sekali jadinya fungsi V. Kalau kita Ya. punya fungsi V, diturunkan sekali jadinya Jadi fungsi A. A. Kalau kita punya fungsi A, diintegralkan sekali jadinya Delta V. delta V. Kita olah sedikit untuk mendapatkan V. V diintegralkan sekali lagi dapatnya delta R. R. Diolah sedikit untuk mendapatkan M. Paham? Paham nggak? Jadi kalau kita udah tahu kasusnya adalah GLTB, jangan Hmm. sekali-kali pakai tiga rumus ini, pasti salah. Angkanya dapat, tapi pasti salah. Tapi kita pakai gunakan konsep dasar turun dan integral. Bayang, Oh, oke. kita coba lihat soalnya. Soal pretest nih. Kita, Di kita lihat, pretest tuh berarti ada GLTB juga. bisa jadi, kita nggak tahu. Kan nggak ada Oh. batasan, itu yang bilang kinematika. Nah, pernah nggak keluar GLTB? Kita coba lihat. Nah, ini pretest 2023. Nah, soalnya kayak gini. Sebuah benda berada di posisi awal x0, 8 meter, dan bergerak dengan kecepatan awal 2 meter per second. Benda tersebut bergerak lurus dan mengalami percepatan Kecepatan. sebesar min 6t. Ini kan fungsi kan? Benar nggak? Iya. Betul. Berarti ini kasusnya adalah GLTB. GLTB. Kalau Andreas memaksakan pakai tiga rumus SMA, bisa nggak dapat? Mungkin aja ada jawabannya, tapi pasti salah. Pasti salah, nggak mungkin Hmm. benar. Kalian coba kerjain Andreas ini. Coba 2 menit deh kerjain soal ini. Ini soal pretest 2023 seperti ini. Jadi nggak cuman asal ngitung doang Andreas, tapi kita harus bisa tahu batasan rumus yang kita tahu itu apakah boleh diterapkan nggak di soal ini. Karena di SMA itu kan lebih banyak disuruh menghafal rumus dibandingkan memahami kalau rumus itu nggak boleh untuk Hmm. kasus ini gitu. Jadi makanya di SMA itu asal dapet angka dianggap bener aja kan? Ya nggak sih? Iya. Kalau apalagi kalau soalnya PG. Waktu kita kan, oh ada angkanya, oh ini bener nih. Padahal belum tentu itu bener kan ya? Karena di SMA Hmm. itu fisikanya tuh lebih ke hafalan, makanya jadinya susah. Karena kalau dihafal artinya apa? Kalau dihafal itu kan artinya setiap soal harus kita Bukan ngerti, hafal. nggak ngerti ya. Iya nggak ngerti. Jadi kalau kita memahami konsep yang dihafal dikit, tapi ya kita Hmm. tahu batasannya. Oh ini nggak bisa pakai rumus ini. Oh yang ini nih. Gitu. Berarti ini Ya coba kita. diintegralin dulu, Kak? Iya nggak ada pilihan. Nggak bisa ini. A-nya ya? Iya nggak ada. Ini nggak ada pilihan karena ini udah jelas-jelas GLTB Waduh. soalnya. Jadi nggak ada pilihan sama sekali nih. Nggak, jangan sekali-kali pakai tiga rumus tadi, oke? Kalau udah tahu ini Oke. soalnya GLTB, jangan sekali-kali pakai tiga rumus tadi. Nanti. Oke, coba yo 3 menit. Ini soal tuh seperti ini, soal soal apa? Soal di tes tuh nggak bikin susah, tapi kadang memahami konsepnya. Karena di SMA itu saya yakin ngitung pasti jago, tapi konsepnya itu yang kurang. Karena di SMA konsepnya Hmm. asal bisa dapet angka, udah dianggap benar. Padahal belum tentu. Coba kita. Eh, Oke. Integral udah diajarin kan di SMA. Udah, Kak. Oke. Soalnya ada beberapa SMA yang nggak diajarin integral karena kurikulum Hmm. merdeka itu yang bikin masalah tuh. Berarti kan saya harus ngajar integralnya dulu. Karena integral udah diajarin ya udah nanti gampang harusnya. 3T kuadrat. 3. Percepatan.
Hmm. Pak, ini setelah diintegralin, Mhm. 3T². Gimana ya? Aduh, du. Gimana ya? Berarti kan ini min 3T² ya. Mm. Terus, Terus, berarti kan dia iya, mm, tadi saya bilang, 0 sama A 1 ya. diintegralkan sekali itu dapatnya delta V loh ya, bukan V. Mm-mm. Nanti dari delta V ini kita proses lagi untuk mencari V. Baru V-nya diintegralkan lagi sekali, tapi dapatnya delta R. Diproses lagi untuk mendapatkan R. Kan yang diminta posisi kan, R kan, Iya, tapi yang diketahuinya A kan. berarti kan Nah, delta V-nya min 3T². mm-mm. Terus, Oke, terus untuk dijadiin V-nya, coba berarti gimana ya? Delta itu apa artinya? delta berarti VT min V0. Nah, itu bisa. Channelnya ada. Berarti tinggal masukin T-nya misalkan dia 1 sama 0 gitu. Jangan. Oke, Jadi, waktu kita mengintegralkan, kan A terhadap T kan? Betul. iya betul. Batas bawahnya nol. 0, Batas 1. atasnya jangan satu, tapi T. Oh, Kenapa ya? oh Karena iya. kita mau integralkan sekali lagi. Oh iya. Kalau Oke, kita oke. batasnya 0 sampai 1, kita nggak dapet VT, Enggak dapetnya tahu. V1. V1 kan angka, nggak bisa diintegralin dong. Oke, Iya. nanti baru. Oh, Dari sini ntar kita proses cari VT, paham? hmm. Nah, VT dapat, diintegralin lagi sekali. Integral V dt. Oh, Nah, ini baru batasnya dari 0 sampai 1. Nah, itu ini baru dapatnya delta delta R. R ya. Iya. Berarti ini R1 minus R0. R0. Oh, Maka oke, dapat oke, oke. R1-nya gitu. Jadi, kenapa di sini di awal nggak batasnya 0 sampai 1 tapi 0 sampai T? Karena kita mau Kita mau integralin sekali integralin lagi. lagi. Betul. Karena kalau Oh, kalau 0 sampai 1 kan dapatnya langsung V1 dapat lah, angka dapatnya ya. angka. Lah iya nggak bisa Oh, diintegralin, kan namanya fungsi. makanya. Oke, Ya, coba dikerjain. Oke? oke, oke, Kak. Oke, coba dikerjain. Kak, sorry Ini soalnya. bisa Ya, ya, ini kan soalnya. Sip. iya Kak. Oke. Nah, kalau orang nggak tahu ini GLTB, terus memaksakan menggunakan 3 rumus SMA, mungkin dapat angkanya, tapi saya pastiin salah. Pasti salah. Oke, Karena Kak. nggak mungkin benar. Nggak mungkin benar. Apapun angkanya pasti salah. Tapi mungkin aja itu ada di jawaban pilihan ini. Karena kan SMA kan taunya asal ada angkanya di jawaban, ya itu udah bener kan? Nggak mungkin. Oke, Pasti salah. Oke? Jadi oke, Kak. itu yang bikin kita harus, jadi di SMA itu lebih banyaknya adalah menghafal rumus atau menghafal fisika. Padahal fisikanya itu justru semakin banyak kita menghafal fisikanya, itu artinya kita semakin nggak ngerti. Justru fisika itu semakin dikit yang dihafal, baru semakin ngerti. Hmm, Emang ada sih sesuatu yang kita paksain harus dihafal, karena emang kompleks banget gitu. Nah itu emang bisa tadi, kalau semuanya kita hafal, ya itu artinya nggak ada yang kita ngerti gitu. Paham ya? hmm, Oke. enggak. Jadi saya juga sebenarnya nggak hafal rumus-rumus umum yang di SMA diajarin tuh di apa saya nggak hafal sebenarnya. Tapi kalau tuh Hmm, pahami saya bisa dapetin rumusnya, tapi saya nggak bisa cepet gitu. Nggak bisa kan, kalau di SMA kan yang penting tuh cepet, angkanya dapet udah, nggak peduli kita ngerti apa iya, enggak, yang penting angkanya makanya. dapet. Nah makanya itu yang bikin rada berat di fisika tuh ya itu, karena konsep belajar di SMA-nya kayak gitu. Tapi emang wajar sih, kenapa? Karena di SMA itu materinya banyak banget kan. Iya. Materi kelas 1 sampai kelas 3 SMA fisika itu banyak banget. Kalau kita pakai konsep yang diajarkan di kuliah, nggak akan selesai 3 tahun. Karena susah banget itu. Hmm, Bahkan materi SMA itu ada yang nggak akan pernah dibahas di kuliah, kecuali prodi atau program studi tertentu. Contohnya lensa. jawabannya Lensa apa, kan Kak? apa? Sorry. Jawabannya Jawabannya apa? aku jawabannya 7.
7. Coba lihat ya, apakah benar? Ini kan kita integralkan sekali ya. Nanti kita punya ntar Heeh. delta V-nya itu adalah min 3 T kuadrat, betul? Iya betul. Batasnya 0 sampai T. 0 sampai T. Berarti Oke. VT Masukin dikurangin lagi. dikurangin 2 ya. Iya. 3T kuadrat. Berarti VT-nya sendiri itu adalah 2 ditambah 3T kuadrat, betul? Hmm. Integralkan sekali lagi. Jadinya apa? Oh ya, vitamin Delta, 2 ya. ya, berarti delta R-nya itu adalah 2T Vitamin 2. ditambah T pangkat 3. Tapi ini batasnya 0 sampai 1. Berarti R1 min Berarti dia R0 sama dengan 2 dikali 2 1 min kali 0 satu tambah satu. ditambah 1 pangkat 3 min 0 pangkat 3 kan? Berarti dapat dong Hmm. R1-nya. R0-nya berapa tadi? R0-nya 8 ya? Ya. R0-nya 8 ditambah 2 di ini kurang ya? Ini kurang ya, sorry, sorry, sorry. Ini kurang. Kurang ya? Lupa Hmm. saya. Ini berarti kurang. Berarti ini dikurang satu, Buat jawabannya mi. 9. Saya kenapa bisa dapat 7? Sebentar Kak. Coba sorry ke atas lagi Kak. Yuk, boleh. Delta V. Delta V. Kan Vitamin delta V 2. itu kan berarti vitamin final kan? Vitamin no. Oh iya. Iya, pindah ruas jadinya plus kan? Oh Tuh. iya. Delta V ya, bukan ini Iya, ya. delta V ingat. Integral tuh pasti dapatnya delta. Gak mungkin integral dapatnya besarannya, tapi Oh iya, deltanya. salahnya di situ. Tuh, karena Delta V. kebanyakan di SMA tuh nganggapnya integral A ya V kan? Salah, integral A itu Iya. delta V. Oh iya, Integral A itu vitamin delta V. phenol ya. Iya, Oh iya. gitu. Paham kan? Ngerti ya? Oke, paham, paham, Kak. Nah, ini namanya kinematika dasar. Basic kinematika. Jadi ntar nextnya, kalau kita belajar lagi, kita akan belajar kinematika yang lebih advance. Seperti Oke, gerak parabola, gerak melingkar, gerak apa lagi sih? Gerak relatif itu yang advance nih. Kinematika oke, advance. Tapi yang penting konsepnya harus paham dulu nih kinematika itu ini. Cuma belajar tiga, oke, tiga besaran buat vektor, tiga besaran buat skala. Itu. Oke, oke, sampai sini siap. ada pertanyaan nggak? Siap, aman sih, Kak. Gampang kan? Jadi Banyak, soal banyak pelajaran baru. hmm, soal pretest tuh nggak susah. Tapi masalahnya adalah ngubah konsep gitu, ngubah konsep cara kita belajar bukan bukan cuman dapetin angka yang ada di jawaban pasti benar enggak. Tapi kita harus belajar Iya. kapan kita boleh pakai rumus itu, kapan nggak boleh, kapan kita pakai konsep dan kapan nah, itulah pokoknya konsepnya yang dipelajarin. Paham ya? Siap, siap. Oke, nanti Oke. rekamannya saya upload, tapi setelah itu baru kita kasih linknya ya untuk catatannya saya kirim lewat WA ya. Oke, Untuk tadi yang catatannya di WA ya, Kak? ya di WA kita kirim. Oke. Oke, yuk Thank you mari ya. Andreas. Makasih banyak ya, Kak. Yuk.